Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Hadari Putawandi di perjalanan Halo Kota Batik ya, di sini, di FM 91,2, Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tentunya bersama saya pasti akan ada banyak cerita, ada banyak informasi menarik untuk Anda. Nah, Anda juga bisa bergabung untuk berbagi informasi ya, silakan bisa Anda gunakan layanan telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk berbagi informasi ya. Entah itu mau menginformasikan ada peristiwa apa di sekitar Anda, atau mungkin ada kegiatan apa di kampung Anda, atau mungkin ingin menyampaikan keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda. Boleh diinformasikan di sini ya. Dan mengawali kebersamaan kita di sore hari ini ada satu cerita menarik nih tentang sosok yang mungkin jarang orang, kalau mungkin anak sekarang saya nggak tahu ya, mungkin jarang ya, yang kenal siapa sih, pencipta lagu Indonesia Raya. Iya, mungkin kita sudah terbiasa menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap kesempatan, mau ada acara ya yang formal itu pasti didahului atau diawali dengan lagu Indonesia Raya. Upacara bendera, lagu Indonesia Raya juga kembali berkumandang. Tapi siapa yang membuat atau menciptakan lagu itu? Ya, betul. W.R. Supratman. Nah, saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda ini kawan, cerita tentang beliau W.R. Supratman. Dia ini berasal dari keluarga yang kurang bahagia dan kisah perkawinannya juga kurang bahagia. Banyak deritanya daripada bahagianya. Bahkan dia juga dikenal sebagai seorang tukang gadai, sempat juga diludahi Belanda karena berkulit coklat, dan dialah sang pencipta Indonesia Raya dengan biolanya. Beliau mati muda. Jadi ketika itu W.R. Supratman melihat kakak perempuannya bermain bola. Seketika dia ingin memainkannya juga. Seperti biasa, dia akan mengerjakan keinginannya itu dengan diam-diam. Hampir tiap hari, calon guru itu berlatih bola di kamarnya. Nah, umurnya baru 19 tahun pada waktu itu, ketika dia memamerkan kepandaiannya di sebuah pesta perkawinan. Rukiem, ini sang kakak, kali ini dibuatnya kaget. Dalam 2 tahun permainan Wage Rudolf Supratman ternyata jauh lebih baik daripadanya. Sejak saat itu, Supratman dikenal sebagai pemain biola di ujung pandang tempat tinggalnya bersama Rukiem. Jadi kakaknya itu sebenarnya sudah memainkan biola sejak lama, tapi diam-diam W.R. Supratman itu ngiri nih ceritanya. Pingin banget bisa. Maka diam-diam dia belajar otodidak di kamarnya, sampai-sampai kemudian begitu menunjukkan, wow, sang kakak respect banget. Nah, orang tuanya hanya memberikannya nama Supratman sebenarnya. Nah, berhubung lahirnya itu pada hari Jumat Wage, dia mendapat panggilan akrab Wage oleh keluarganya. Sementara nama Rudolf itu adalah nama baptisnya. Dia lahir pada tanggal 9 Maret 1903 sebagai anak laki-laki tunggal Sersan Kartodikromo. Sejak kecil dia ini sangat dimanja oleh keluarganya. Sayang, ibunya meninggal sementara ayahnya menikah lagi. Wage yang pendiam dan senang berhayal ini semakin tak betah di rumahnya di Jatinegara, Jakarta, dan akhirnya dia ikut kakak tertuanya ke ujung pandang. Nah, Wage ini punya otak yang cerdas. Meski begitu, hanya sayang kulitnya coklat matang, hingga dia ditolak di sekolah Belanda gara-gara warna kulit. Mau tidak mau, dia harus sekolah di Bumi Putera. Umurnya waktu itu 17 tahun. Dia tamat sekolah dan diangkat menjadi seorang guru. Semua berkat kakak perempuannya. Dan ketika diberi ucapan terima kasih oleh Wage, ini dia.
Sang kakak cuma bilang, balaslah dengan lebih rajin belajar terhadap segala macam ilmu. Ingatlah, kau telah menjadi guru. Itu berarti tanggung jawabmu pada masyarakat besar lagi. Keren ya pesan dari kakaknya ini. Balaslah dengan lebih rajin belajar terhadap segala macam ilmu. Ingat, kau telah menjadi guru. Itu berarti tanggung jawabmu kepada masyarakat jauh lebih besar. Artinya, kakaknya sangat memahami betul bahwa untuk menjadi seorang guru nggak sekadar bisa ngajar, nggak sekadar bisa masuk kelas, terus berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan muridnya, ngajarin ini itu, tetapi juga dia harus belajar lebih giat lagi. Untuk apa? Untuk bisa dia itu jadi manfaat. Top nih. Dan kata-kata itu juga yang terus menjadi pegangan utama W.R. Supratman dalam menghadapi hidup selanjutnya. Dengung pergerakan kebangsaan mulai terdengar di ujung pandang. Sebagai remaja, Wage merasa terpanggil untuk mengenal gerakan yang berpusat di Pulau Jawa itu. Bosan dengan gaya hidup kebarat-baratan, dia lantas pindah ke Bandung dan bekerja sebagai seorang jurnalis alias wartawan. Iya ya, dulu itu banyak ya, para pejuang itu rata-rata adalah wartawan. Dan sebelum mereka rata-rata nih ya, sebelum mereka menjadi guru, mendirikan kayak misalkan Ki Hajar Dewantoro, sebelum mendirikan Taman Siswa, beliau adalah penulis, wartawan. Siapa lagi? Syahrir, juga iya. Bung Karno, ya sama juga. Hatta, aktif juga menulis. Siapa lagi? Agus Salim, semuanya adalah jurnalis, seorang penulis. Dan tidak terkecuali W.R. Supratman. Ya, dia yang biasa bekerja sebagai guru, pekerjaan yang teratur dan tenang, dengan menjadi seorang wartawan, dia akhirnya harus hidup dengan gaji kecil dan pekerjaan yang boleh dibilang pada waktu itu tidak teratur. Ya, karena menjadi seorang jurnalis itu tidak dibatasi oleh jam, tidak dibatasi oleh waktu. 24 jam dia harus ready setiap seorang jurnalis. Katakanlah misalkan nih, malam-malam ada peristiwa dan kemudian dia harus melaporkan kejadian, harus dapat kejadian itu, jadi dia harus datang ke lokasi. Apapun medannya, sesulit apapun harus diterjang. Itulah jurnalis. Dan dia juga harus belajar bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Untuk menutup kekurangannya, Wage ini bekerja sebagai pemain musik di sebuah perkumpulan musik kaum peranakan Belanda. Jadi Wage ini sangat paham betul bahwa ternyata untuk menjadi seorang jurnalis ya memang tidak mudah. Karena pada waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang, wartawan, jurnalis itu karena saking idealisnya ya mereka, itu rela untuk tidak digaji besar, tetapi yang paling penting adalah apa yang disampaikan adalah suara kebenaran. Untuk urusan lain, untuk urusan kehidupannya, mereka akhirnya nyambi gitu. Kayak W.R. Supratman itu nyambi sebagai pemain musik di sebuah perkumpulan musik peranakan Belanda. Gitu ya. Saya nggak tahu sih kalau jurnalis sekarang. Tapi itulah kehidupan jurnalis di masa itu. Penuh dengan idealisme, penuh dengan semangat membara untuk menyuarakan Indonesia ke muka umum, ke muka dunia. Indonesia adalah bangsa yang tidak ecek-ecek, bangsa yang besar, bangsa yang memiliki integritas, bangsa yang memiliki sesuatu yang istimewa, yang itu mereka perjuangkan. Nah, itu jurnalis zaman itu. Kalau sekarang mungkin lebih dari itu ya, kali aja ya. Ya lebih lah, karena tantangannya jauh lebih seru juga. Apalagi dengan era globalisme. Sejak era globalisme, orang akhirnya tertantang nih untuk bisa menyuarakan bahwa Indonesia, jurnalis-jurnalis kita untuk menyuarakan Indonesia sejajar dengan negara-negara lain, sejajar dengan negara-negara yang katakanlah adik kuasa. Bahkan sekarang negara adik kuasa, mana sih negara adik kuasa? Boleh dibilang mulai bergeser nih polarisasinya. Sekarang multipolar, nggak cuma polarisasi ya. Nah itu dia.
Nah, tidak puas dengan Bandung, W.R. Supratman akhirnya pindah ke Jakarta. Dia sekali lagi harus menentukan pilihan pada waktu itu, meneruskan hidup ke barat-baratan atau menerima kenyataan bahwa wartawan itu miskin. Barang-barangnya habis digadaikan. Tapi dia puas mendapat kesempatan menghadiri pertemuan-pertemuan politik. Sedikit demi sedikit pengaruh pergerakan nasional merasuk ke dalam jiwanya. Kalau dulu dia senang hidup ala Belanda, sekarang dia bisa marah bila ada yang menyinggung soal pribumi. Tapi toh malah dianggap Belanda pun tidak. Hingga terjadi peristiwa di mana dia dimaki 3 pemuda Belanda dengan sebutan Inlander sambil meludainya. Dikatakan oleh orang Belanda itu, lu kira lu berdarah Eropa? Lu tidak lebih dari Inlander yang makan singkong busuk. Itu kata orang Belanda itu pada W.R. Supratman. Nah, hinaan itu membuatnya tercengang. Tapi justru saat itulah setelah kemarahan reda, ini merupakan titik balik sikap hidup W.R. Supratman. Dia merasa berdosa pada tanah airnya dan berjanji akan berbakti semampunya. Nah, dari rumah gedung, W.G. Rudolf Supratman pindah ke kampung dan mengontrak pondok beratap nipah dan berlantai tanah. Di daerah tempat tinggalnya dia mulai mengerti penderitaan rakyat. Dan tidak jarang dia melihat penduduk di sekitarnya ini makan sehari sekali. Itu pun cuman kerak nasi. Kalau bahasa kita intip. Nah, ternyuh dia, geram dia. Kalau istilah kita gerantes dia. Dia rasa-rasanya ada kemarahan, ada jengkel dan ada pokoknya segala macam perasaan yang dimunculkan oleh W.R. Supratman ini dalam hatinya itu bergejolak gitu. Dan walaupun miskin, W.G. merasa tetap bisa bahagia. Bahkan dia mulai meninggalkan musik sebagai mata pencahariannya. Seperti dikatakannya, uang pencarian seperti itu tidak berkat katanya. Tidak diberkati Tuhan. Apa gunanya gaji besar kalau tidak memberi kepuasan? Ibarat orang minum air garam di hari panas. Semakin diminum, semakin dahaga dan kesehatan pun makin rusak. Wow, keren ya. Sebagai seorang wartawan, W.G. punya kebanggaan tersendiri. Kata dia, wartawan itu pemuka bangsa. Bukankah seorang wartawan memberikan penerangan umum? Bukankah tugas wartawan adalah membela yang tertindas? Itu ditulis oleh W.G. Rudolf Supratman yang waktu itu bekerja di koran Sinpo sebagai wartawan kriminal. Nah, pada masa-masa berikutnya, fase-fase kehidupan berikutnya, pergerakan politik makin hangat. Dari Yogyakarta muncul anjuran agar komponis Indonesia menciptakan lagu yang bisa dijadikan lagu kebangsaan. Yang pada waktu itu ya, baru beberapa lagu Mars seperti Dari Barat Sampai ke Timur yang kurang memberi semangat dan kepuasan bagi kebanyakan rakyat. Nah, Supratman gembira dalam hati. Dia yakin akan mampu memenuhi janji anjuran itu. Berhari-hari kemudian siang malam pagi, siang malam pagi, siang malam pagi, sore, pokoknya terus ini waktu ini bergulir. Terus dia ini mempersiapkan lagunya dengan seluruh tenaga, penuh perhatian, semangat dan bahkan emosinya gitu. Dan di hari ke-8 pukul 5 pagi dia berhasil menyelesaikan not sebuah lagu yang dia rasa bersemangat dan mencerminkan semangat rakyat yang tidak bisa dirantai. Tak bisa dikekang lagi. Lagu itu menggambarkan perjuangan rakyat yang tak kenal lelah. Dan Supratman yakin lagu karangannya cocok dengan jiwa bangsa Indonesia yang sedang bangkit dari tidurnya yang lelap. Dan pada waktu itu dia sambil
melanjutkan merenungkan lagu itu, dia sempat berkata pada dirinya sendiri, dia bilang, di masa yang akan datang Indonesia akan bersalaman dengan dunia internasional. Maka semangat itu harus ditanamkan dalam sanubari bangsa kita. Mengapa tidak dimasukkan dalam lagu kebangsaan? Wah, gila, keren ya. Tapi ini dia. Kemudian dia bingung, sempat bingung untuk memberi judul lagunya. Mungkin waktu itu lagu kebangsaan cukup, kata dia. Setiap ada kesempatan dimainkan lagu ciptaannya. Dalam menyusun syairnya, Supratman ini teringat pidato Bung Karno di Bandung yang pernah didengarnya. Airnya kamu minum, nasinya kamu makan, abdikanlah dirimu padanya, kepada Ibu Pertiwi, Ibu Indonesia. Nah, lantas dia menetapkan judul lagu ciptaannya itu, apa salahnya kalau aku namakan Indonesia Raya. Ini batin W.R. Supratman pada waktu itu. Pada tanggal 22 Desember 1928, Supratman menulis surat kepada pengurus Gedung Perhimpunan Indonesia di Kramat, Jakarta. Isinya pemberitahuan bahwa dia telah menciptakan sebuah lagu yang bersemangat dan berirama mars. Wage minta diberi kesempatan untuk memperdengarkan lagunya. Bahkan dia menuliskan, kalaupun tak ada dipakai sebagai lagu pergerakan atau kebangsaan, memadailah kalau diperdengarkan. Itu tulisnya dalam surat itu. Dan dia ingin memperkenalkan lagu barunya di Kongres Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang waktu itu diadakan pada tanggal 24 sampai 28 Desember 1928. Dan hari itu, tanggal 24 Desember 1928, gedung PPPI atau yang sekarang ini Gedung Sumpah Pemuda Jalan Kramat Raya Jakarta penuh sesak dihadiri pemuda utusan dari berbagai daerah. Wajah mereka mencerminkan kesungguhan dan semangat kebangsaan. Tiba-tiba, seorang pemuda yang langsing, kurus dan hitam dengan senyum terlukis di bibir, maju berjalan ke mimbar memimpin orkes. Pancaran matanya menunjukkan dia seorang pemuda yang idealis. Pertama-tama, orkes menyanyikan lagu kebangsaan beberapa negara. Kemudian, hadirin diminta memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan saksama. Tangan pemuda itu terlihat gemetar, tapi dengan pelan tetap digesek biolanya diiringi piano. Sekali lagi diulangi lagu ciptaannya sambil menyanyikan syair dengan penuh semangat. Terakhir, lagu itu dinyanyikan bersama oleh 50 orang pemuda. Lalu, telah lama selesai tapi ruangan kongres tetap sepi dan keruan meliputi diri semua orang. Lagu yang menumbuhkan semangat telah mereka temukan. Dan lagu Indonesia Raya belum dapat dikatakan sebagai lagu kebangsaan pada waktu itu. Dia sudah diterima waktu itu sebagai lagu perjuangan, pembangkit semangat dan tersimpan rapat-rapat di hati tiap orang Indonesia. Salinan lagu itu, ya, kopi atau salinan lagu itu kemudian dicetak dan habis terjual sampai-sampai mempercepat penyebarannya. Semua orang sibuk menghafalkan lagu itu, tidak mau kalah satu dengan yang lain. Nah, di setiap kesempatan orang menyanyikan bersama, entah itu di jalan, di rumah, apalagi dalam pertemuan resmi. Keren ya, saya membayangkan ini satu peristiwa yang besar banget yo, bahwa Indonesia Raya disebarkan sedemikian rupa gitu kan, disambut dengan luar biasa oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu sebagai penyemangat, sebagai harapan dan impian, cita-cita gitu kan. Kalau sekarang gimana kira-kira? Saya no comment soal itu. Nah, akibatnya sudah jelas, pemerintah Belanda tak senang dengan yang seperti itu.
Lagu karangan Wage ternyata lebih hebat pengaruhnya daripada pidato politik, dan lagu itu dilarang beredar, tapi justru rakyat semakin bersemangat untuk menyanyikannya. Ya, cita-cita Wage tercapai, menjadi orang terkenal. Tidak hanya terkenal, tapi dia berhasil menyumbangkan jasa bagi bangsanya. Roda kehidupan berputar terus, kadang di atas menjadi pusat perhatian, hidup enak dan terkenal, tetapi sekali waktu dia akan di bawah, sengsara dan dilupakan orang. Wage 2 kali menikah, tapi dua-duanya berakhir tanpa meninggalkan keturunan. Dia sebagai pengarang mulai dilupakan orang, hidupnya dibelit kemiskinan, semua barang habis dijual untuk makan dan berobat. Hatinya merana, karena sekarang tak seorang pun yang mengenalnya. Hanya seorang yang masih mengingatnya, yaitu Dr. Sutomo, yang mengenalinya ketika dia jatuh miskin dan pindah ke Surabaya. Aduh, kekecewaan yang bertumpuk semakin menggerogoti kesehatannya. Tanggal 16 Agustus 1938, keadaannya semakin parah, melemah. Terbangun sebentar, dia hanya meninggalkan pesan. Serahkan lagu Indonesia Raya pada badan kebangsaan. Dan itulah pesan terakhirnya. Tanggal 17 Agustus 1938, dalam usia 34 tahun, Wage Rudolf Supratman meninggal. Dia belum sempat menikmati lagu kemerdekaan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebagai lagu kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Semua orang kaget mendengar kabar duka itu. Orang hanya mengenal Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya, tapi tak seorang pun yang mengenal pribadinya. Dia merana karena merasa ditinggalkan semua orang. Dan waktu terus berjalan, lagu ciptaannya tetap dinyanyikan. Setelah kemerdekaan didengungkan, pada tanggal 26 Juni 1958, muncullah peraturan pemerintah. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Ya, andai kata, seandainya Wage masih hidup, dia patutlah berbangga mendengar berita pengangkatan itu. Di dunia ini hanya beberapa negara termasuk Indonesia, Perancis, Kanada ataupun Sri Lanka yang lagu kebangsaannya ciptaan satu orang. Biasanya syair dan lagu diciptakan oleh 2 orang. Bahkan ada beberapa negara yang lagu kebangsaannya diciptakan oleh orang asing. Jadi pesanan gitu ya. Ya, seandainya dia tahu, dia tak perlu merana dan kecewa dan meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Wah, sedih ya. Seorang W.R. Supratman. Gimana Anda menyikapi ini? Oke, ditunggu komentar dari Anda. Satu lagu dulu deh untuk Anda, kesempatan sore hari ini ya.